Saudara, mulai hari ini Korps Brimob Kepolisian Republik Indonesia resmi dipimpin perwira tinggi Polri berpangkat bintang 3 atau Komisaris Jenderal Polisi. Bertempat di Makobrimob Kelapa II Depok sore ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pengukuhan dan menaikkan pangkat Komandan Korps Brimob Irjen Anang Revandoko menjadi pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Korps Brimob dimekarkan guna menghadapi ancaman di masa depan dan pengamanan sejumlah proyek nasional strategis, termasuk pengamanan Ibu Kota Negara baru. Kenaikan pangkat jabatan dan Korbrimob menjadi bintang 3 didasarkan pada peraturan Presiden mengenai perubahan susunan organisasi dan tata kerja Polri yang diteken pada 7 April 2022. Brimob pada hari ini akan diresmikan dan dikukuhkan oleh Bapak Kapolri. Organisasi Brimob yang sebelumnya dipimpin oleh Pati Bintang 2. Sore hari ini secara resmi sudah akan dipimpin oleh Pati Bintang 3. Dan juga ada penambahan jabatan struktural di Korbrimob. Ya, nanti Wadan Kornya Pati Bintang 2, kemudian tambah dan Pas, dan juga jabatan-jabatan pati-pati lainnya juga dalam rangka untuk penguatan organisasi Brimob. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso berpandangan peningkatan status Brimob menjadi korps yang kini dipimpin Jenderal Bintang 3 berkaitan dengan pengamanan sejumlah proyek strategis nasional termasuk proyek Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Namun IPW mengingatkan pengembangan korps Brimob perlu diimbangi dengan peningkatan penghormatan atas standar hak asasi manusia. Catatan di dalam 2022 ini, catatan yang terjadi di beberapa tempat, Brimob digunakan untuk menjadi backing pengusaha di dalam berhadapan dengan warga masyarakat dalam sengketa-sengketa lahan pertanian. Bahkan ada seorang warga masyarakat yang tertembak, ya. Kemudian ada penangkapan warga masyarakat dengan mengerahkan Brimob. Nah, peningkatan profesionalisme Brimob dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini penting. Apalagi di tengah gencarnya proyek strategis nasional yang juga rentan dengan konflik-konflik. Mengenai pengukuhan jabatan Komandan Korps Brimob yang diisi Jenderal Bintang 3, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Jona, jadi selain pada Pilpres, apa yang mendasari perubahan struktural ini? Dan apa pula yang nanti akan dihadapi tantangannya? Ya, dari acara hari ini cukup menarik ya. Jadi pemekaran jabatan khususnya di organisasi Korps Brimob, di mana Komandan Korps Brimob dari sebelumnya berpangkat bintang 2 saat ini ditingkatkan menjadi pangkat bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Namun perlu dipertegas bahwa hari ini Komandan Korps Brimob masih berpangkat bintang 2, jadi belum naik bintang 3. Jadi untuk peningkatan jabatan komandan ini masih menunggu sampai hari ditetapkan oleh pimpinan, yaitu oleh Presiden. Jadi untuk struktural pemekaran ini sudah resmi per hari ini. Jabatan komandan itu sudah ditingkatkan menjadi bintang 3, sedangkan wakil komandan ditingkatkan dari bintang 1 ke bintang 2, namun untuk komandannya masih berpangkat bintang 2. Ini cukup menarik terkait dengan statement tadi Kapolri mengenai peningkatan jabatan, mengingat kalau kita lihat eskalasi, baik mungkin eskalasi politik nasional maupun eskalasi keamanan, apalagi kalau kita lihat dari rencana jangka panjang 2024 kita akan menghadapi Pilpres dan juga adanya pembangunan ekonomi, baik mungkin objek vital maupun dari pembangunan strategis lainnya, Brimob sendiri akan turun dalam rangka mengamankan. Dalam arti adalah untuk menghindari adanya ancaman dari skala domestik maupun dari skala nasional. Jadi Brimob sendiri ini nanti akan turun bersama dengan unsur TNI dalam rangka untuk menjaga pengamanan. Dan untuk pemekaran ini pun sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Kapolri. Jadi untuk jabatan Komandan Korps Brimob ini kalau kita perhatikan ini sejajar dengan jabatan lain seperti jabatan Kabareskrim, jabatan Kabak Intelkam ataupun
jabatan lain yang ada di struktur Mabes Polri. Jadi peningkatan ini sebenarnya adalah sebuah anugerah bagi Kostrimob, khususnya mungkin bagi perwira Kostrimob, di mana akan ada banyak slot jabatan bintang. Seperti kita tahu bahwa adanya peningkatan jabatan komandan dari bintang 2 ke bintang 3, jabatan wakil komandan dari bintang 1 ke bintang 2, nanti ada penambahan beberapa jabatan bintang yang setara dengan jabatan staf. Jadi untuk perwira yang berpangkat perwira menengah seperti berpangkat AKBP atau Kombes, jadi tentu saja ini tidak ada lagi penumpukan di jabatan Kostrimob. Dengan adanya bintang jabatan bintang 1 baru seperti Brigjen di beberapa staf, tentu saja ini akan menambah jabatan slot perwira tinggi yang untuknya khusus mengisi Kostrimob. Nah, untuk skala bagaimana pengamanan tingkat nasional, sebenarnya kalau kita perhatikan Kostrimob ini sudah sangat besar. Jumlah pasukannya pun sudah mencapai angka 45.000. Jadi memang peningkatan jabatan komandan Kostrimob menjadi bintang 3 ini sebenarnya sudah sangat sesuai. Apalagi kalau kita bandingkan dengan jabatan lain di tentara seperti Panglima Kostrat yang pasukannya sudah di atas 30.000 dan dipimpin oleh Panglima bintang 3. Jadi memang ini sudah sangat sesuai, dan ini kalau kita dari eskalasi keamanan tingkat nasional, di mana sering sekali kita lihat Brimob langsung turun melakukan pengamanan, bahkan ancaman seperti ada di Papua atau pengaman daerah-daerah konflik itu pun Brimob selalu hadir dan turun. Sebabnya dengan adanya jabatan bintang 3 ini diharapkan bisa meningkatkan bagaimana profesionalis Brimob dan juga meningkatkan bagaimana peran kepolisian dalam citra keamanan nasional. Namun perlu dipertegas bahwa per hari ini Komandan Kostrimob masih berpangkat bintang 2 sampai menunggu hari yang ditentukan, khususnya pelantikan atau peningkatan status jabatan dari Irjen Pol menjadi Komjen Pol. Audrey? Ya, Jona, ketika Korps Brimob ini sudah dipimpin Jenderal Bintang 3, apa konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Brimob? Singkat saja, Jona. Ya, untuk pengembangan organisasi sebenarnya sangat menguntungkan ya, khususnya bagi perwira yang berdinas di Kostrimob, dikarenakan memang untuk kursi jabatan ini akan mengalami peningkatan. Seperti misalkan begini, mungkin jabatan bintang saat ini di Kostrimob tidak banyak, hanya komandan Kostrimob, wakil komandan, dan juga komandan pasukan seperti komandan komandan pelopor, komandan gegana itu pangkat bintang 1. Nah, dengan adanya peningkatan ini akan ada menambah slot bintang 1 di jabatan staf. Jadi itu saja adanya penumpukan di jabatan komisaris besar yang mungkin ada di Mabes Polri atau di Kostrimob bisa berkurang dikarenakan adanya slot bintang khusus Kombes yang mungkin sudah mantap atau mungkin sudah sekolah. Sedangkan untuk di jabatan bawahnya akan ada beberapa peningkatan mungkin di tingkat satuan, mungkin di batalion atau detasemen yang ada di daerah dalam rangka untuk bisa meningkatkan kemampuan, mungkin terkait dengan kemampuan seperti gegana atau pasukan pelopor atau mungkin kemampuan intelijen, di mana ini merupakan salah satu satuan yang ada di Kostrimob secara tingkat nasional. Audrey? Peningkatan jabatan komandan salah satunya dilakukan untuk menghadapi eskalasi pengamanan yang perlu ditingkatkan. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan.